Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Dimanapun kalian berada, Bapak akan doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan saya, Sufri Asmin, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Bulukumba. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Holimpol dalam kutipannya, tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Tapi sukses itu adalah persiapan yang matang, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang statistika, khususnya adalah penyajian data. Apa yang menjadi tujuan kita mempelajari materi penyajian data adalah diharapkan kepada semua anak-anakku setelah hari ini kita mempelajari tentang penyajian data, anak-anakku mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kembali saya mengingatkan bahwa ada beberapa tahapan statistika. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data. Yang kedua adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul, bagaimana kita kelola data tersebut. Yang ketiga adalah penyajian data. Dari hasil pengolahan data, kita sajikan data, apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Yang keempat adalah menganalisis data. Jadi data yang kita sudah kumpulkan, kita olah, kita saji, kita analisis. Dan yang kelima adalah kita menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang kita lakukan. Namun, di hari ini kita akan mempelajari atau lebih fokus kepada yang ketiga, yaitu penyajian data. Anak-anakku, apa itu penyajian data? Penyajian data statistik itu adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan mudah dipahami oleh pengguna data. Apa tujuannya? Tujuannya kita menyajikan data adalah agar data statistik itu mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga dalam proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data yang ada lebih akurat. Jadi artinya bahwa ketika kita sudah menggunakan kelima tahapan statistika tadi, maka insya Allah dalam pengambilan kesimpulan atau ketika kita menarik keputusan dari data-data yang ada, itu jauh lebih akurat hasilnya. Nah, kita lanjut. Jadi untuk teknik penyajian data dalam statistik, hari ini yang akan kita bahas adalah ada dua bentuknya, ada dua tekniknya. Yang pertama tabel dan yang kedua adalah grafik. Nah, sekarang ini adalah salah satu bentuk atau contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini di layar ada tabel antara nilai dengan frekuensi. Jadi dari penyajian data secara tabel ini kita sudah bisa membaca tabel ini. Jadi kita bisa interpretasikan tabel ini. Misal bahwa di kelas A yang mendapatkan nilai 60 itu sebanyak 1 orang. Dan di kelas B sebanyak 2 orang. Dan untuk nilai 70, ternyata di kelas A yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 11 orang. Dan di kelas B sebanyak 8 orang. Sama halnya ketika kita mau melihat ada berapa jumlah siswa di kelas A yang mendapatkan angka atau nilai 90. Dan di kelas B ada berapa? Tinggal kita lihat nilai 90. Di kelas A ternyata ada 4 orang yang mendapatkan nilai 90 dan di kelas B ada 9 orang yang mendapatkan nilai 90. Jadi seperti itulah cara kita membaca data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya
Ini salah satu lagi cara penyajian data itu adalah dalam bentuk diagram batang. Dalam bentuk diagram batang, kalau misal anak-anakku nanti mendapatkan belajar statistika dan mendapatkan soal ternyata bentuknya adalah dalam bentuk diagram batang, ini bisa kita baca juga. Kita bisa lihat dengan gambar yang sederhana yang seperti ini bisa kita menafsirkan, kita bisa menginterpretasikannya. Misal, kita lihat ini yang di bawah, yang orange ini adalah kelas A ya, ini kelas A. Jadi ini kita sudah definisikan bahwa yang warna orange ini adalah kelas A dan yang abu-abu ini adalah kelas B. Nah, sekarang kita mau melihat ada berapa kira-kira jumlah siswa di kelas A dan kelas B yang mendapatkan nilai 80. Nah, tinggal kita lihat baris nilai 80. Kita lihat kelas A ada berapa yang mendapatkan nilai 80. Kita urut, oh ternyata yang mendapatkan nilai 80 di kelas A itu sebanyak 5 orang peserta didik. Nah, sekarang di kelas B ada berapa? Kita lihat lagi, kelas B itu adalah yang warna abu-abu ini. Kita lihat, oh ternyata ada 7 orang peserta didik di kelas B yang mendapatkan angka 80. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi sebenarnya dalam membuat tabel distribusi frekuensi itu ada beberapa cara atau ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Apa saja itu? Nah, langkah yang pertama, misalnya ini ada contoh. Kita lihat dulu contohnya. Ini ada contoh menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tinggi badan dari 30 top model wanita di dunia. Berikut merupakan data tinggi badan 30 top model wanita yang diperoleh. Jadi, sudah disiapkan datanya, ini ada data dari 30 top model wanita. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Apa yang pertama yang kita lakukan setelah kita tadi sudah mendapatkan case-nya, sudah dapatkan datanya, sekarang langkah yang pertama yang kita lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah kita mengurutkan data. Jadi anak-anakku urutkan data. Kenapa kita urutkan data? Supaya nanti lebih memudahkan di saat anak-anakku akan menentukan berapa nilai tinggi badan tertinggi dan berapa tinggi badan terendah. Atau dalam menentukan jumlah frekuensinya nanti lebih mudah, lebih gampang anak-anakku untuk menentukannya. Jadi ini hasil dari mengurutkan data. Nah, sekarang ternyata yang kita lihat dari pengurutan data ternyata tinggi badan yang top model yang paling rendah itu adalah 170 cm. Dan yang paling tinggi badan top model itu adalah 187. Ini setelah kita urutkan. Lalu langkah apa yang kedua setelah kita mengurutkan data? Langkah yang kedua adalah menentukan jangkauan. Jangkauan itu atau bahasa kerennya range itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Tadi Bapak sudah memperlihatkan bahwa tinggi badan terendah itu adalah data terkecil dan tinggi badan yang tertinggi itu adalah data terbesar. Dan tadi di tabel di langkah pertama kita sudah temukan bahwa tinggi badan terbesar itu adalah 187. Berarti dia merupakan data terbesar dikurang dengan tinggi badan yang paling kecil atau data terkecil itu adalah 170. Sehingga kita temukan nilai dari jangkauan atau range-nya adalah 17. Jadi tinggal kita kurangkan. 187 dikurang 170 itu sama dengan 17. Nah, apa langkah yang ketiga? Tadi kita sudah mengurutkan data, sudah menentukan jangkauan. Maka langkah yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Nah, sekarang untuk menentukan banyaknya kelas, kita akan menggunakan aturan Stargers atau dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Apa itu K? Apa itu N?
K itu adalah jumlah atau banyaknya kelas, N itu adalah jumlah atau banyaknya data. Jadi kalau tadi 30 datanya berarti N-nya 30. Nah, sekarang K-nya kita mau tentukan ada berapa jumlah kelas yang bisa kita gunakan dari data tersebut. Nah, kita akan mencari jumlah atau banyaknya kelas dengan menggunakan rumus yang ada, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log 30. Nah, sekarang jumlah tadi N-nya itu jumlah top model itu ada 30. Jumlah data ya, data tinggi badan top model tadi kan ada 30. Berarti kita ganti N-nya dengan ini. N-nya dengan 30. Nah, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, nanti anak-anakku bisa ngecek log 30 itu berapa. Silahkan nanti pakai kalkulator atau pakai di laptop, di Excel sudah bisa anak-anakku temukan bahwa nilai log 30 adalah sekian. Nah, sekarang setelah menemukan nilai log 30, anak-anakku mengalihkan dulu. Jadi kan rumusnya kan 1 ditambah 3,3 log 30. Berarti kita kali dulu 3,3 dikali log 30. Itu setelah dapat hasilnya baru kita jumlahkan ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 5,874. Jadi nanti akan menghasilkan ini K-nya itu 5,874. Nah, sekarang yang kita peroleh adalah bentuk desimal, maka 5, ya, maka kita akan melakukan pembulatan. Jadi kita 5,8 kita akan melakukan pembulatan ke atas. Berarti ini ekuivalen dengan K sama dengan 6. Jadi kita sepakati bahwa banyaknya kelas dari data yang tadi itu adalah 6 kelas. Nah, oke. Apa langkah selanjutnya? Anak-anakku tadi kita sudah mengurutkan data. Langkah kedua kita sudah menentukan jangkauan. Langkah ketiga kita sudah menentukan banyaknya kelas. Lalu langkah keempat apa? Kita lihat. Langkah keempat adalah menentukan panjang interval. Jadi panjang interval ini kita bisa cari dengan rumus R dibagi dengan K. R itu adalah jangkauan atau range dan K itu adalah jumlah kelas atau banyaknya kelas. C itu sendiri adalah lebar kelas atau interval kelas, panjang interval kelas. Kita hitung sama-sama. Tadi R-nya kita dapat berapa? R-nya kita dapat adalah 17. Tadi kita dapat R-nya adalah 17. Sekarang K-nya kita dapat adalah 5,874. 5,874 yang tadi kita sempat bulatkan bahwa banyaknya kelas adalah 6. Kita bagi 17 dibagi 5,874 itu kisaran 2,894. Dan kita ekuivalenkan dengan 3. Kita lakukan pembulatan ke atas sehingga panjang interval kelasnya adalah 3. Berarti kita sudah melakukan beberapa langkah. Saya kembali ulangi biar anak-anakku selalu ingat bahwa untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, mengurutkan data. Yang kedua, menghitung atau menentukan range atau jangkauan. Yang ketiga, menentukan jumlah atau banyaknya kelas. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Apa langkah selanjutnya? Sekarang kalau kita sudah menentukan banyaknya kelas dan interval kelas, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel distribusinya. Di sana, di pojok bawah, itu ada bentuk kelasnya. Jadi kita sudah buat kelas. Lalu gimana kira-kira kita membuat kelas? Harus kita ingat tadi, berapa tinggi badan yang terendah. Harus kita ingat itu. Jadi intinya ketika anak-anakku membuat kelas tadi ada 6 kelas. Berarti ini 1. Ini kelas, ini anggap adalah kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6.
sekarang dalam menentukan yang mana yang merupakan kelas yang pertama dan yang mana yang kelas kedua dan seterusnya sampai ke 6 itu. Intinya adalah tinggi badan minimal itu harus berada di kelas pertama. Dan tinggi badan maksimum yang paling tinggi, maka dia harus berada di kelas terakhir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi tinggi badan yang terkecil itu atau nilai minimumnya adalah, kita coba cek, itu nilai minimumnya adalah 170. Nah, kalau kita sudah menemukan bahwa tinggi badan 170, kita bisa mulai dari 170. Kita mulai 170. Nah, yang kita tadi dapatkan bahwa interval kelasnya adalah 3. Jadi kita berhitung. Kita kan mulai 170, yang minimal yang nilai tinggi badan paling kecil ya, yang paling rendah ya. Berarti 170, 171, 172. Ingat, intervalnya adalah 3. Berarti kita akan pakai 3 tinggi badan yang ada, itu 170, 171, 172. Nah, maka kelas yang pertama adalah 170 sampai dengan 172. Nah, lalu bagaimana menentukan kelas yang kedua? Tadi kita di kelas pertama terakhir adalah 172. Berarti kita mulai lagi dari 173. Anak-anakku bisa berhitung. 173, 174, 175. Berarti sudah 2 kelas yang kita tentukan. Kelas kedua adalah 173 sampai 175. Nah, kelas yang ketiga bagaimana? Kita mulai lagi dari 176. 176, 177, dan 178. Nah, sudah 3 kelas. Kelas keempat gimana? Kita mulai dari 179 setelah 178 ya. 179, 180, 181. Nah, kita sudah punya 4 kelas. Sekarang kelas kelima. Kelas kelima cara menentukannya. Nah, kita tadi terakhir di kelas keempat itu adalah 181. Berarti untuk kelas kelima kita mulai dari 182. 182, 183, 184. Sudah 5 kelas. Sekarang kelas yang terakhir, kelas yang ke-6. Karena banyaknya kelas tadi kan kita sudah sepakat ada 6. Berarti kita akan mulai dari 185. 185, 186, 187. Nah, berarti kita sudah membuat tabel kelas, banyaknya kelas 6 dengan interval kelasnya yang sudah lengkap. Kita cek apakah nilai, kalau nilai minimumnya jelas ada di kelas pertama, apakah nilai maksimum itu ada di kelas terakhir, atau tinggi badan yang paling besar itu ada di kelas terakhir. Kita lihat nilai maksimum tadi. Ini data terbesar. Data terbesar adalah 187. Kembali kita ke kelas yang tadi, 187. Dan ternyata benar bahwa 187 ada pada kelas ke-6. Nah, seperti itulah kita menentukan kelas yang akan dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah mesti kita 170 itu kita mulai, kalau 170 adalah data terkecil, haruskah 170 kita mulai? Bolehkah kita mulai dari 169? Bolehkah kita mulai dari 168? Jawabannya boleh. Tapi harus dicoba. Selama 170 itu berada di kelas pertama dan data terbesar berada di kelas terakhir, maka bisa dianggap itu benar. Tapi ketika itu tidak, maka ada kekeliruan. Jadi seperti itu. Anak-anakku mesti pahami cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, kita akan lakukan dengan mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 pada batas kelas atas, pada batas atas kelas. Nah, seperti itu. Kita tentukan dulu. Misal ada kelas yang seperti ini. Misal, ternyata interval kelas yang pertama itu adalah 170 sampai dengan 172. Berarti tepi bawahnya berapa dan tepi atasnya berapa? Kita tentukan. Ini batas atas, ini batas bawah. Jadi ini adalah batas bawah kelas ya. Ini batas bawah.
Nah, yang di sini itu adalah batas atas. Batas atas kelas. Nah, ini batas atasnya. Ini untuk setiap kelas berlaku. Jadi, untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 170 dan batas atasnya adalah 172. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 173 dan batas atasnya adalah 175. Dan seterusnya, sampai kelas terakhir berapa? Nah, sekarang, bagaimana kita menentukan tepi bawah dan tepi atas? Untuk menentukan tepi bawah, misal kita ambil kelas yang pertama, maka tepi bawahnya ini 170 ini dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 169,5. Kita dapatkan tepi bawah kelas adalah 169,5. Nah, selanjutnya kita menentukan tepi atas kelas. Untuk kelas pertama, tepi atas kelas, batas atasnya adalah 172. Nah, kalau tepi atas berarti kita tambahkan 0,5. Nah, kita tambah 0,5. 172 ditambah 0,5 itu adalah 172,5. Kita peroleh batas atas kelasnya adalah 172,5. Agar lebih paham, saya mengambil satu contoh lagi. Misal kita mau menentukan tepi bawah dan tepi atas untuk kelas yang ketiga. Misal yang ini ya, Itu 100, kelasnya itu adalah 176 sampai dengan 178. Untuk tepi bawah kelas yang ini 176 ini dikurang dengan 0,5. 0,5 hasilnya adalah 175,5. Nah, untuk tepi atas kelas untuk kelas ketiga yang ini sebagai batas atas kelas kita tambah dengan 0,5. 178 ditambah 0,5 sama dengan 178,5. Sama yang kita tuliskan di sini, tepi bawah kelasnya untuk kelas ketiga 175,5 dan tepi atas kelas untuk kelas ketiga adalah 178,5. Nah, sekarang kalau setelah kita tadi menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, sekarang kita akan menentukan frekuensi dari setiap kelas. Nah, frekuensi dari setiap kelas yang tadi kita sudah dapatkan model kelasnya adalah untuk kelas pertama intervalnya 170 sampai 172. Ada berapa? Jadi frekuensi itu ada berapa top model wanita yang memiliki rentang tinggi antara 170 dan sampai dengan 172. Kita boleh kembali dulu yang yang tadi datanya ya. Nah, 170 dan 172. Jadi yang kelas pertama tadi itu sini ya. 170 sampai 172. Ada berapa top model wanita yang memiliki tinggi badan 170 sampai 172? Kalau kita sudah mengurutkan, kan akan lebih mudah kita menentukan. Dan insya Allah akan mengurangi kemungkinan kita salah dalam melihat tinggi badan dari setiap top model. Kita lihat 170 berarti masuk kategori kan? 172 masuk kan rentangnya 170 sampai 172. Oke, berarti sudah 2. Yang ketiga adalah 172. Top model yang ketiga 172 masuk. Yang keempat 175. Apakah 175 ini berada di rentang 170 sampai 172? Jawabannya adalah tidak. Karena 175 lebih besar nilainya dari 172 kan? Berarti sudah lebih. Artinya kita bisa tahu bahwa jumlah top model wanita yang memiliki rentang tinggi antara 170 sampai dengan 172 adalah 3 orang. Nah, seperti itu cara menentukan. Satu lagi contoh, kelas yang kedua misalnya, kelas yang kedua itu adalah 173, 174 sampai dengan 175. Ini tadi ada 3. Nah, kelas yang kedua kira-kira berapa orang yang memiliki tinggi badan dengan pada rentang 173 sampai 175. Kita cek. Ini masuk. Ini 1. 175 masuk kan? Terus yang ini
Nah, 2. Ini juga 3. 175, 4. 176 gimana? 176 sudah lebih dari 175. Berarti tinggi badannya itu tidak masuk pada kelas kedua. Berarti jumlah top model wanita yang memiliki tinggi badan pada interval rentang 173 sampai 175 ada sebanyak 4 orang. Jadi seperti itulah kita untuk menentukan berapa nilai frekuensi dari setiap kelas yang ada. Oke, mudah-mudahan anak-anakku paham dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini. Sekarang ini sudah ya. Akhirnya kita sudah menemukan frekuensinya. Sudah jelas dari kelas pertama sampai kelas terakhir sudah ada frekuensinya. Kita lanjut. Nah, bagaimana membuat diagram OGIF berdasarkan tabel distribusi frekuensi? Nah, apa yang kita akan lakukan? Yang pertama, membuat OGIF tabel distribusi frekuensi. Jadi, kalau anak-anakku akan membuat diagram OGIF dari suatu tabel distribusi frekuensi, maka yang mesti kita lakukan yang pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif. Jadi kita menentukan frekuensi kumulatif. Dan saya sampaikan bahwa frekuensi kumulatif itu ada 2. Yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari. Dan yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi untuk OGIF positif, kita akan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Dan untuk OGIF negatif, kita akan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini ada contoh yang Bapak berikan, tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika. Yang skornya 45 sampai 49, 5 orang, dan jumlah seluruh siswa yang ikut ulangan matematika sebanyak 50 orang. Nah, ini ada 50 orang ya. Jadi sebanyak frekuensi itu berapa orang yang memiliki nilai ini sekian, dan jumlahnya langsung kita bisa tahu bahwa jumlah siswa yang ikut ulangan itu adalah 50. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau kita membuat yang kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, kita lihat frekuensi di kelas pertama berapa? 5. Maka untuk kurang dari kita juga tuliskan 5. Untuk kelas kedua frekuensinya adalah 10. Maka frekuensi kumulatif kurang dari ini kita jumlah. 5 ditambah 10. Ini 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, kita dapat. Bagaimana untuk kelas ketiga? Kita jumlahkan lagi dengan frekuensi kelas ketiga. Frekuensi kelas ketiga itu adalah 8. Berarti 15 tambah 8 sama dengan 23. Nah, untuk kelas keempat juga seperti itu. Kita tambahkan lagi. 23 ditambah dengan 12 akan menghasilkan 35. Nah, selanjutnya 35 kita jumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 41. Dan lanjut, ini juga kita jumlahkan 41 ditambah 4 dia akan menghasilkan 45. 45 ditambah 5 akan menghasilkan 50. Jadi, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, untuk kelas terakhir harus sama dengan jumlah frekuensinya. Nah, kalau anak-anakku nanti menghitung, ternyata di sini cuma 49 atau 51, sedangkan di sini 50, berarti kemungkinan besar ada kesalahan anak-anakku dalam melakukan perhitungan. Nah, next, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ini kebalikannya. Kita mulai dari jumlah frekuensinya. Ada berapa? 50. Ah, sudah kita tahu. Untuk VFK lebih dari untuk kelas pertama adalah 50. Bagaimana untuk kelas kedua? Untuk kelas kedua kita kurangkan dengan frekuensi kelas pertama. Berarti 50 dikurang 5 itu sama dengan 45. Ini dikurang 5 hasilnya ke sini. Nah, sekarang untuk kelas ketiga gimana? Dikurangkan lagi dengan frekuensi kelas ketiga. Frekuensi kelas ketiga itu adalah 10. Berarti hasilnya ke sini adalah 35. Lalu kita lanjut. 35 frekuensinya 8. Ini dikurang 8. Hasilnya nanti adalah 27.
sama 27 sejajar frekuensinya adalah 12, berarti dikurang 12. Ini nanti akan menghasilkan 15. Dari 15 ini untuk kelas selanjutnya kita juga kurangkan dengan frekuensinya. Berarti kita kurang dengan 6. 15 dikurang 6 itu adalah 9. Sudah kita dapat. Untuk kelas terakhir gimana? Kita kurangkan juga dengan frekuensi dari kelas ke-5 yaitu 4. Berarti 9 kurang 4 sama dengan 5. Jadi, untuk frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas terakhir akan sama dengan frekuensi dari kelas pertama. Oke, sampai sini dipaham? Oke, semoga anak-anakku bisa memahami apa yang Bapak hari ini ajarkan. Kita lanjut. Tinggal kita hubungkan. Jadi sekarang kita menggambar ogive positif. Ogive positif berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang ternyata kita akan hubungkan antara tepi atas kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi kita sudah peroleh. Kira-kira tepi atas kelasnya ini berapa kalau yang di sini? Ini tadi sudah disampaikan kalau tepi atas ditambah dengan 0,5. Berarti 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5. Berarti yang pertama ini 49,5. Tadi frekuensi kumulatif kurang darinya berapa? Itu adalah 5. Berarti kita hubungkan. Satu titik kita temukan. 5 dengan 49,5 dengan 5. Kita dapat titik yang pertama. Terus yang kedua. Untuk kelas kedua ternyata tepi atasnya itu adalah 54,5. Dan tadi frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 15. Ini kan 15. Berarti kita hubungkan lagi antara 54,5 dengan 15. Sama seterusnya juga begitu. Yang 59,5 kita hubungkan dengan 23. Yang di sini ya. Nanti ke sini tarik ya. Ini. Terus 64,5 kita hubungkan dengan 35. Ini nanti dihubungkan saja. Terus 69,5 kita hubungkan dengan 41. Untuk frekuensi kumulatif kurang darinya. Sampai dengan kelas terakhir. Dan seperti inilah setelah kita temukan titik-titik, ini titik pertama misal, ini dapat titiknya yang ini kita sudah bisa kita tentukan titik-titiknya, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Inilah bentuk ogive positif berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu bagaimana ogive negatifnya? Kita bahas juga. Sekarang, ogive negatif berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat, tepi bawah kelas. Tadi kelasnya, kita back sekali. Tepi bawah kelas berarti ini dikurang 0,5. Hasilnya adalah 44,5. Dihubungkan dengan lebih dari, frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 50. Berarti 44,5 dengan 50. Kita dapat 44,5 kita hubungkan 50. Berarti ini kan ini ya, kalau kita menghubungkan dapat satu titik. Titik yang kedua adalah 49,5 dengan ini maksudnya seperti ini, kita hubungkan pakai kertas grafik biar lebih enak menggambar. Kita sudah dapat dua titik. Untuk kelas ketiga, tepi bawahnya adalah 54,5. Kita hubungkan dengan frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 35, dapat 3 titik. Dan seterusnya kita dapat titik ini juga dapat ini. Setelah kita hubungkan titik-titik itu, setelah kita hubungkan nilai tepi bawah kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari, kita temukan titik-titiknya. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menghubungkan semua titik-titik tersebut. Misalnya titik yang di sini kita hubungkan ke 45. 45 kita hubungkan ke 35, 35 ke 27 sampai dengan 9 ke 5. Seperti itulah kita menggambar diagram ogive positif dan ogive negatif. Oke, selanjutnya adalah kita ke kesimpulan. Jadi kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita menarik kesimpulan bersama-sama, yaitu bahwa dalam membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa tahap atau langkah yang kita gunakan.
Yang pertama adalah mengurutkan data, yang kedua adalah menentukan jangkauan atau range, yang ketiga adalah menentukan banyak kelas, yang keempat adalah menentukan panjang interval kelas, yang kelima menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi dari setiap kelas. Seperti itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua adalah untuk membuat OGIF dari suatu tabel distribusi frekuensi, maka sebelumnya kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Jadi untuk frekuensi kumulatif ada dua, frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk OGIF positif kita akan hubungkan dengan frekuensi kumulatif kurang dari, dan untuk OGIF negatif kita akan hubungkan dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Cukup pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai detik ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu punya manfaat yang baik, yang bagus buat anak-anakku semua dan buat Bapak terlebih. Oke, sekian dari saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.